Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Oke, pembelajaran kita lanjutkan dengan pembelajaran 2, masih dengan tema yang sama yaitu tema 5, membahas tentang ekosistem. Dengan subtema 1 kita masuk di pembelajaran 2, masih membahas tentang IPA. Nah, di situ sudah terwakili tuh, kita akan membahas tentang hewan hari ini. Disimak videonya ya. Yang pertama, diingatkan kembali bahwa ekosistem itu memiliki komponen. Ada dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Untuk pengertian ekosistem sendiri adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu akan selalu saling berhubungan. Jadi tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa adanya lingkungan yang mendukung seperti air, udara, tanah, dan sebagainya. Di sini ada komponennya, ada dua, komponen biotik dan abiotik. Diingatkan kembali, komponen biotik itu terdiri atas makhluk hidup, berarti tentang semuanya yang hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan sebagainya. Lalu ada komponen abiotik. Apa itu abiotik? Yaitu komponen yang terdiri atas benda tak hidup. Bendanya tidak hidup, dia tidak bisa bertumbuh tinggi, tidak bisa bersuara yang tidak memiliki mulut, dia tidak memiliki mata. Nah, itu adalah seperti air, udara, tanah, matahari, dan cahaya. Kalau sebelumnya tadi kita membahas komponen ekosistem itu ada dua, komponen biotik dan abiotik. Dan di sini juga ada jenis-jenis ekosistem. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Apa itu ekosistem alami? Jadi ekosistem yang terjadi karena adanya proses alam. Jadi natural, alami, tidak dibuat oleh manusia. Nah, itu contohnya ada hutan, laut, padang pasir, padang rumput, taiga, dan tundra. Untuk ekosistem buatan berarti adanya proses alam yang dibantu oleh manusia yang memang sengaja untuk dibuat untuk keseimbangan ekosistem. Nah, itu ada waduk, kebun raya, suaka, marga, satwa. Kalau kebun raya itu berisi tentang hutan yang itu isinya banyak pohon. Kalau suaka, marga, satwa itu adalah hewan. Kalau waduk itu biasanya, bukan biasanya, maksudnya waduk itu adalah sebuah tempat penampungan air yang terkenal itu ada Waduk Jatiluhur. Teman-teman bisa cari di internet untuk melihat seperti apa sih Waduk Jatiluhur gitu. Sekarang kita masuk ke hewannya. Nah, di sini ada kelompok hewan yang dikelompokkan berdasarkan makanannya. Yang pertama ada hewan herbivor, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Berarti dia makan sayur, dia makan rumput, dia memakan semua yang berasal dari tumbuhan. Dan dia memiliki ciri gigi, yaitu gigi geraham, gigi seri. Jadi dia hanya untuk memotong rumput atau tumbuhan saja. Makanya dia hanya membutuhkan gigi seri dan gigi geraham. Gigi serinya itu untuk memotong, gigi gerahamnya itu adalah untuk mengunyah. Jadi supaya lebih halus. Dilihat itu ya gambarnya. Terus yang kedua ada hewan karnivor. Hewan karnivor itu adalah hewan pemakan hewan lain, hewan pemakan daging atau biasa kita sebut predator. Nah, hewan karnivor ini ciri khasnya dia memiliki taring. Biasanya hewan karnivor itu adalah hewan buas. Nah, di hewan karnivor cirinya itu adalah dia memiliki gigi taring. Tapi dia juga punya gigi geraham, dia juga punya gigi seri. Itu teman-teman bisa lihat lebih detailnya ada di halaman 11 ya, di bagian atas. Itu ada gigi taring, gigi geraham, gigi seri. Tapi dia utamanya ada gigi taring. Fungsinya gigi taring pada karnivor itu adalah untuk mengoyak daging. Jadi kalau dia gigit, dia sobek dagingnya, dia pakai gigi taring.
Nah, untuk gigi geraham dan gigi seri itu adalah untuk membantu melumatkan makanannya atau untuk membuat makanannya lebih lembut. Jadi sudah ada dua jenis. Yang pertama herbivore, pemakan tumbuhan. Yang kedua ada karnivor atau hewan predator yang memakan hewan lain, pemakan daging. Terus yang selanjutnya ada omnivore. Omnivore itu adalah hewan yang memakan tumbuhan, tetapi dia juga memakan hewan lain. Berarti dia pemakan segala. Dia makan tumbuhan juga, dia makan hewan lain juga. Nah, ciri giginya itu dia punya gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Berarti sama dengan gigi pada hewan karnivor ya. Nah, dia memiliki gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Jadi fungsinya sama, gigi taringnya adalah untuk mengoyak dagingnya. Jadi disobek dagingnya itu dengan menggunakan gigi taring. Lalu yang terakhir ada hewan insektivor. Hewan insektivor itu adalah hewan pemakan serangga. Nah, pada hewan insektivor, dia tidak memiliki susunan gigi tertentu, tapi dia memiliki lidah yang panjang dan lengket. Jadi dia itu apa namanya buat ngambil hewan ngambil makanannya itu pakai lidah. Contohnya itu ada pada di gambar itu ada contoh bunglon ya. Bunglon kan makanin serangga. Terus cicak makan nyamuk gitu kan. Nah, jadi ada 4 jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada hewan herbivor, karnivor, omnivor, dan insektivor. Insektivor itu adalah hewan pemakan serangga. Selanjutnya ada hewan-hewan herbivor. Contoh-contohnya yang pertama ada kambing, kuda, sapi, iguana, ada kerbau, sama ada gajah, dan yang terakhir adalah belalang. Belalang itu termasuk hewan pemakan rumput ya. Jadi hewan belalang itu termasuk dalam herbivor. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh hewan karnivor, yaitu hewan pemakan hewan lain atau ada contohnya adalah hewan-hewan buas. Ada komodo, ada buaya, ada ikan hiu, ada panda merah, terus ada ular, harimau, singa, dan elang. Yang lainnya pun masih banyak di luar sana ya, contoh-contoh hewannya. Jadi teman-teman, pokoknya teman-teman ingat hewan apa saja nih yang memakan hewan lain, maka itu termasuk dalam hewan karnivor. Lalu ada hewan-hewan omnivor, ada orang utan, ada ayam, ada tikus, dan ada beruang ya. Kalau yang sebelumnya tuh tadi hewan karnivor ada panda merah, kalau sekarang omnivor ada beruang ya. Sebenarnya nanti teman-teman bisa cari-cari lagi hewan-hewan lain yang termasuk omnivor. Selanjutnya ada hewan insektivor atau pemakan serangga. Ya, ada bunglon yang pertama, yang kedua ada terenggiling, terus ada katak atau kodok, sama yang terakhir ada cicak. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir video. Eh, Ibu cukupkan videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WA. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.